Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Apa kabar teman-teman Naila Transindo Garden hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan Om Joy sendiri dalam keadaan sehat berkat doa teman-teman. Dan kali ini Om Joy menuju Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka penjemputan seorang petani anggur. Siapakah dia? Ayo simak videonya. Nanti kita gali-gali ilmunya tentang anggur. Nah, teman-teman, kalau panjang videonya jangan di skip ya. Pokoknya Om Joy nggak bisa jawab kalau tanya-tanya di channel. Pertanyaannya teman-teman itu pasti ada di dalam pembicaraan antara petani anggur Thailand dengan Om Joy nantinya. Makanya kalau penting bagi teman-teman ilmu anggur, ayo simak terus videonya. Misalnya hari ini terakhir ya, yang ketiga. Nah, kita kasih pupuk, terus siram, terus langsung stres air 2 minggu. Ya, berarti pemupukan ini yang terakhir ini Om, bisa kita memakai makan waktu kalau kita aplikasi 1 kali seminggu, kita memakai waktunya sampai 5 minggu. Ya, kira-kira 1 bulan, 4 sampai 5 minggu. 5 minggu. Kan kita pakainya 3 minggu buat pemupukan, terakhir kita pakai 2 minggu buat stres air. Nah, setelah stres air itu kita lakukan 2 minggu, bagaimana cara kita pemangkasannya, Tante? Nah, itu daun sudah mulai agak kering-kering ya, biasanya itu ya setelah 2 minggu. Nah, di minggu keduanya, hari Sabtu lagi ya, nah, Sabtu lagi itu kita kembali kasihkan pupuk untuk pembungaan. Pupuk pembungaan lagi. Ini. Oh, kembali ke 13-21. Ini pupuk penjemput bunganya. Iya. Begitu. Jadi setelah stres air, kita terakhir itu setelah 2 minggu kita siram lagi pupuk 13-21. Nah, terus siram sampai jenuh. Itu habis itu ini hari Sabtu ya. Ini kita daunnya digugurkan kira-kira 9 helai daun. 9 helai daun, berarti daun yang di mana digambarkan saja Tete Gaga. Ini gambar tersier ya misalnya. Ini gambar tersier. Ini ada daun, daun lah gini ya. Walaupun nggak mirip daun anggur ya teman-teman. Om Joy bukan sekolah pertanian, mohon maaf. Disilang aja. Disilang aja. Nah, ini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 di sini. Dari bawah berarti? Iya, dari bawah. Oh ya. Iya, dari bawah ke atas. Digugurin. Ya. Sisa yang sisa di atas doang berarti? Iya. Ya, berarti begini Om. Ini 9 habis. Iya. Habis 9. Ini hari Sabtu ya. Setelah kasih pupuk ini tadi siram, terus ini kita gugurkan ya. Iya. Nah, besok hari Minggu kita pruning. Ya, ini tinggal 6 ya. Iya, kira-kira 6 lah, kira-kira. Ya, Tante. Iya, kira-kira ya, tapi bukan batasan ya. Ya, bukan kira-kira tinggal 6. Nah, ini pangkasnya di mana? Ini kita buang nih. Nah, setelah 2 hari ya. Ini kita buang hari ini ya. Nah, terus besok kita pruning. Besok pruning. Nah, ini pruningnya di mana, Tante? Ini akan kelihatan. Jadi dari air sama daun yang dibuangnya akan kelihatan mana mata tunas itu mengandung daun, mana yang mengandung bunga. Nah, salah satu cirinya apa, Tante? Biasanya kalau yang mengandung bunga itu dia akan bulat-bulat ya. Gemuk gitu. Iya, gemuk. Nah, itu maaf saya kalau bilang itu seperti orang itu. Hamil. Bukan. Puting susu ya. Oh, gitu ya. Seperti bentuk susu ya. Seperti terus, itu. Kalau daun biasanya dia runcing dan itu kulit. Kita kembali ya Tante ya, tadi kita berhenti sholat sebentar ya. Kita kembali ke bat tadi ya. Yang menandakan bat itu membawa buah dan membawa daun. Bat yang membawa buah itu adalah berbentuk salah satu jenis yang dibilang tadi saya nggak sebut 2 kali ya, karena bahasa itu agak tabu di Indonesia. Bat yang potensi. Yang potensi itu kelihatan pokoknya bulat, bukan runcing. Iya, sebenarnya di dalam buku itu ada semua gambarnya, tapi karena lupa bawa bukunya, nanti kita masukkan di belakang. Kasih tanda aja Tante bagaimana batnya itu yang mengeluarkan bunga.
seperti Bulat lah ya. begini ya. Ya. Iya, tapi kalau yang bawa daun kan dia begitu. Runcing. Oh. Nah, Iya. jadi ada bedanya Om. Jadi 2 hari itu kelihatan ya Tante? Kelihatan. Terus ini biasanya yang bawa daun dia tidak pecah. Nah, Yang bawa bunga ini kulit mulai pecah. nah, Karena makanan tadi kesini semua. iya. Nanti kan Om sampai situ. Terus kalau memang udah kelihatan 2 hari begini, kita biarkan berapa hari lagi nih ke depan? Besok Besoknya? langsung pruning. Oh, jadi 2 hari setelah Jadi itu 1 hari. 1 hari Iya, setelah ini itu hari Sabtu ya kita Ya. buat ini. Nah besok hari Minggu kita boleh langsung pruning. pruningnya di berapa mata tunas? Terserah. Terserah. Tergantung. Ini dilihat potensi dari Iya, mata. tergantung cuaca ya. Ya, cuaca. Musim panas atau musim hujan. Iya. Kalau musim hujan itu sebaiknya potong panjang. Panjang. Jadi kira-kira 7 mata tunas. Alasannya kalau kita panjang di musim hujan Tante. Musim hujan itu kan sinar matahari tidak cukup. Iya. Otomatis daun tidak bisa memasak makanan ya. Iya. Makanan tidak ada, otomatis pertumbuhan juga lambat. Iya. Jadi lebih baik dipotong panjang, walaupun pertumbuhan lambat, tapi daun yang kesini kan bisa memelihara yang di sini ya. Iya. Tapi kalau musim panas, itu matahari cukup, makanan juga cukup, dipotong pendek, dia akan cepat sampainya. Potong pendek itu kan kita tergantung melihat bat yang buncit tadi ya Tante ya. Iya. Kalau batnya buncit sampai di sini, ini masih buncit juga, kita bisa potong 5 atau 6 gitu ya. Boleh ya? Tidak. Tidak. Kalau di musim panas, Iya. tetap di 2 mata bat. Iya. Ini di musim Bias- panas ya Om ya. Biasanya 2, tapi di Indonesia dibilangnya apa itu kemarin? Foundation pruning. Foundation pruning. Iya. Tapi kalau bawa buah diolah, kalau nggak bawa Kalau buah di enggak. pada saat pembuahan bukan foundation pruning, tapi di kita disebutnya itu pemangkasan di shot atau di pendek. Reset. Ada longspur, ada longspur, ada shotpur. Iya. Ya sama itulah di Tapi, Thailand potong panjang, potong pendek. Ya itu. Jadi kalau pembuahan yang tadi yang kemarin kita foundation pruning atau biasa juga dibilang reset reset spur pruning itu adalah memang tujuan untuk pembentukan cabang tapi bukan untuk pembuahan. Kalau pembuahan itu kita pakai ada yang short, medium sama long spur. Itu biasa yang tergantung foundation pruning kayak tadi tuh. Jadi kadang-kadang bahasanya Kita potong untuk keliru menentukan. kadang-kadang Om. Kalau keliru tuh kalau bahasa di Tante ini dia potong cuma 2 kalau pembuahan. Iya. Potong panjang dan potong pendek. Dan Kalau di kita tempat ibu mungkin nggak ada yang namanya pembentukan cabang berarti gitu. Oh, ya? tidak ada, Tapi yang tidak jelas, ada. Setiap pemotongan itu adalah tujuan ke buah berarti gitu. Iya, benar. yang pasti ibu itu kalau pas dia potong pendek udah dipersiapkan dulu pupuk-pupuk ini. Benar. Ini pasti yang terakhir dia potong 2 mata bot yang pendek. Tapi kalau yang panjang tetap aja begini juga cara aplikasi pupuknya tetap Sama. tergantung Sama. lihat cuacanya. Iya. Tapi ada yang salah di kita itu bahasanya katanya foundation pruning Om. Itu kadang foundation pruning banyak alasan kadang-kadang. Banyak alasan tuh begini maksudnya. Kadang-kadang ini daun kena jamur dia mau ngebuangin ya udah sekalian di sini. Kalau syukur-syukur bawa buah saya olah, kalau enggak kan gitu. Jadi bahasanya dialas dulu dengan foundation pruning karena dia belum mempersiapkan pupuk yang begini kalau dia potong pendek gitu. Harusnya dia enggak potong pendek sebelum dia mempersiapkan pupuk yang semacam ini gitu ya Tante ya. Maksud ini juga saya mungkin tambahin. Jadi mereka mengistilahkan foundation pruning karena dia penataan cabang tersier tadi Iya. kan sudah di sistematis. Jadi kalau memang ada tersier yang Nggak tumbuh. pertumbuhannya nggak seimbang, kita potong 30 cm Iya. agar yang lain tumbuh kan. Iya, gitu kan. benar. Nah, terus ini. Jadi sebenarnya setting untuk sekunder maupun tersier itu dari awal. Benar, Ya, benar dari awal. Ini kesalahan sebenarnya Om. Iya. Kalau di kita Kesalahan. ini kan, karena kondisinya kayak gini langsung sikat, Nah, kan gitu ya Bu Iya. ya. Kalau kita di awalnya kan udah salah Om. Pembentukan di Thailand itu dengan penelitian tadi, dia pembentukan cabang primer, sekunder, tersier itu dari awal. Sudah disetting. Kalau kita kan nggak membiarkan aja hidup, Benar. nanti setelah berbuah baru membentukan tersier. Benar. Sah-sah aja sih, Makanya nggak apa-apa. ada istilahnya foundation Cuman pruning. kalau mau Kalau yang di lebih- sini tidak ada lagi Tidak ada, tidak istilah ada. Ya. foundation pruning. Ya. Yang ada pruning itu adalah pruning pembuahan. Ya, kalau mau sempurna ikutinlah tata cara yang udah diteliti sama peneliti badan anggurnya.
Ya. Kalau kita kan Sudah selama 50 tahun berdasarkan di sini. SOP yang begitu, apakah SOP Om Eri begitu saya ikutin, apakah SOP Om Deddy begitu yang harus saya ikutin, kan belum ada SOP-nya yang harus begitu Om. Kalau ini kan Termasuk hasil SOP-nya penelitiannya kan belum ada. hasil penelitian. Nah, mana yang kita ikutin teman-teman terserah. Nah, kalau saya di sini cuma minta ilmu sama tante, dan dia juga sudah berkebun anggur dan dia berkebun mempraktekkan menurut penelitian yang ada di dalam, gitu ya Om ya. Nah, jadi ada salah paham kita gitu ya. Nah, ini kalau L ya, L terbalik ya. Tidak juga, ini T ya, T. ini Tak T ya. bentuk T saja ya. Nah, jadi seperti ini Mas. Nah, Ini saya kasih gambaran setelah anggur itu umur 1 tahun lebih ya. ya. Ini kemarin saya juga mengajar Malaysia seperti ini. Itu kesalahpahaman sama seperti Indonesia. Ini gambaran pohonnya ya. Ya. Jadi ini daun sudah tidak ada ya. Daun Jadi tidak kita mau ada. pruning ya. Ya. Nah ini kita ambil di musim panas. Musim panas, Oke, ya. pruning pertama musim panas ya. Ya. Jadi kita potong 2 mata tunas. Dua mata tunas. Nah, kita cut di sini ya. Ya. Nah, ini cut ya. Otomatis kan keluar ranting baru di sini ya. Ya. Oke kan? Terus buah di sini. Ini buah ya. Ya. Ini kita pelihara sampai 120 cm ya. Ya. Ya, seperti biasa kan? Di Ya. sini potong. Nah, setelah ini panen, Ya. nah, kita mengambilnya ini mau ini lagi musim hujan. Ya. Pruning kedua musim hujan. Musim hujan. Nah, kita potong ini kalau tidak dari sini ke sini itu kira-kira 2 mata tunas ya. Ini di sini 2 mata, ini 2 ya. Ya. Ini akan keluar di tunas yang ketiga atau keempat atau kelima. Ya. Biasanya buah seperti Buah itu. yang kedua ya. Nah, terus pruning kedua kita ambil 2 mata tunas dari sini juga boleh atau 3, atau jarak dari ini ke ini itu mana yang hijau, mana yang coklat, turun 2 mata tunas. Dari yang hijau. Iya. Jadi kira-kira kita ambil 7 mata tunas ya. Jadi kita potong di sini ya. Ini Jadi kan. kita potongnya tuh antara coklat dan hijau, turun 2 mata tunas. Iya. Ke coklatnya. Ya, ini pruning kedua ya. Ya. Pruning kedua di sini. Ini cut lagi di sini ya. Nah, dia keluar lagi kan ini buah di sini. Pruning kedua ini tentunya berjangka harus panen yang pertama. ya. Ya. Ini kita mungkin diistirahatkan. Musim panas, musim Ya. hujan, musim panas, musim hujan. Ya. Ini pruning kedua ya. Ya. Nah, ini setelah ini panen kan ini panjang ya. 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 Panjang. Panjang itu setelah kita panen dikasih Ya. pupuk kembali lagi seperti yang tadi 824 Ya, saja ya, ya. seperti itu saja, tidak ke 2, tidak ke 1 ya. Ya. Nah, ini kita kembali lagi potong 2 mata tunas. Kembali lagi ke bawah. Iya, kembali ke bawah. Ini yang ketiga kali. Ya. Jadi dia keluar lagi di sini. Ya. 2 lagi di sini. Ya. Kita pelihara panjang sampai sini Ya. kan. Ini panen. Potong lagi yang keempat di sini. Ya. Buah di sini juga sama. Panen. Kembali lagi ke sini. Jadi Ya, selama begitu 1 selanjutnya. tahun begitu saja. 2 kali setahun. Iya. Nah, terus ada pertanyaan di situ, Tante. Nah, ini pemotongan pendek ataupun pemotongan panjang, Iya. gitu ya. Pemotongan pendek ini kita melakukan aplikasi pembuahan kedua itu berjarak nggak dari panen pertama ini? Kira-kira 1 bulan ya. 1 bulan dari Iya. panen kita langsung kasih pupuk Iya. pembuahan buat kedua. Iya. 82424 tadi. Supaya Aplikasinya sama seperti itu. supaya kita bisa mengejar buat 2 tahun perbuahan. Jadi istirahat dan sebulan itu, setelah itu kita langsung pupuk pembuahan. Oke, Bang Deddy, sampai saat Jadi sampai ya. selama 1 tahun itu ini saja kerjanya, potong panjang, potong pendek, potong panjang, potong dalam pendek. 1 Tapi tahun. jangan lupa ini tanah jangan dilupakan ya. Nah, ini. Setelah habis panen semua unsur yang hilang harus ditambah. Nah, ini nih. Bukan saja kimianya, tapi organiknya itu lebih dipentingkan. Kalau kami itu pakai pupuk kandang itu 1 pohon 2 karung. 2 karung pupuk kandang dikasih. Satu pohon. Iya. Yang udah Iya, diplementasi. iya. Sudah kering, sudah ini semua ya. Nah, ngasih pupuk kandang ini apakah Tante ngasih begitu aja, apa disiram dengan di sini? Pakai IM, pakai molasis. Malah saya Iya. disiramnya langsung di sini. Iya.
Oh, bukan disiram di luar gitu yang udah di. Oh, tidak. Jadi disiramnya itu di bawah pohon seperti penyiraman biasa ya. Jadi untuk membantu menguraikan pi yang tertinggal. Maksud saya tadi kan begini Tante, di sini kalau di kita ya, kalau kita fermentasi di tempat kita, biasanya kita fermentasi pakai E4 itu di kohenya tadi. Nah, kalau Tante kan fermentasi kohenya beda, nanti disiramnya E4 itu langsung di pohon. Iya, benar. Jadi fermentasi Tante sendiri berbentuk apa nih kohenya ini? Oh, kering seperti biasa. Kering seperti biasa. Oh, iya. Oke, untuk itu mengerti Oke. Di kita pembuahan itu kan ada 2. Iya. Orang banyak tanya ke saya itu bagusnya pakai tunas air atau dari bud. Kalau di Thailand sendiri seperti apa tuh? Semuanya bat, tidak ada tunas air karena tunas air dibuang. Maaf sebentar. Yang saya mau tanyakan itu untuk pembentukan tersiernya dulu. Di kita ada yang tanya untuk tersier itu yang bagusnya itu dari tunas air atau dari bat? Dia dari bat, harus dari batang utama ini. Ya. Enggak, maksudnya kan gini. Ini kan maksud Om Pidi begini. Ini kita anggap primer. Iya. Sekunder. Ini kan tumbuh tunas air. Tunas air inikah yang dijadikan tersier? Apakah tunas air ini dibuang? Bat itu dipecahkan apa enggak gitu? Oh, tidak perlu, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada yang namanya tunas air di sini ya. Kalau ini batang utama. Tidak ada. Iya. Jadi walaupun dia akan keluar 2, itu yang tunas airnya itu kan biasanya kurus-kurus ya. Iya. Tapi kalau batnya yang pecah itu gemuk-gemuk. Betul itu. Iya, jadi tunas airnya dibuang. Oh. Yang diambilnya yang dari bat. Kalau untuk yang sekunder. Ya. Enggak, maksudnya di sini Nah, di kita sini ke pohon. ke pohon. Biar enggak simpang siur lagi. Kesalahpahaman. Nah, biar enggak salah paham. Iya. Maksudnya dipendek aja Tante sini. Nah, ini nih. Di sini aja ya. Ini kan sekundernya. Iya. Nah, sekunder ini bentuknya itu dibentuknya dari bat, bukan dari tunas air. Iya, sama. Oh. Sama, di Thailand juga semuanya dari bat, tidak ada yang dari tunas air. Berarti yang ini dibuang dong Tante, yang pertama. Tidak. Kalau tidak, bagaimana dia tumbuh dari tunas air, dari bat? Bat nggak bakal pecah kalau masih ada tunas air. Tidak. Nah, ini seperti ini. Ini juga semua mata tunas. Bukan dari tunas air ya. Ini semua mata tunas. Ini semua mata tunas. Ya, jadi yang yang pohon ini yang ini tuh masih dari tunas air. Jadi batnya masih ada. Nah, kayak gini nih. Oh, itu tidak masalah. Walaupun sekarang mau dari bat mau tunas air sama saja. Iya, tidak masalah. Lihat mana yang potensi. Iya. Wajib ya. Kecuali kalau dia keluar 2 ya, yang dari batnya gemuk, terus yang itu seperti tunas airnya kurus, ya, yang tunas airnya itu kita buang. Oh. Biasanya tunas air itu kurus kan? Kurus, betul. Iya. Betul. Bat itu begitu dia pecah, gemuk. Iya, tapi kalau batnya tidak pecah, tunas airnya keluar, itu dibiarkan. Oh. Jangan dibuang. Iya, paham. Karena makanan di sini kita break, otomatis di sini juga akan dapat makanan. Gitu ya. Iya. Kalau dia pecah 2, Om Deddy, kalau tunas air dengan tunas bat, otomatis tunas bat yang lebih gemuk. Benar. Kita akan memelihara tunas bat, gitu maksud gitu ya.